podcast. Thank you udah join. Thank you. Sekarang kita kedatangan Antoni Siagara sebagai HR Manager di Jetcommerce Indonesia dan Yanwar Erison sebagai kategori manager Jetcommerce. Yes, betul. Jadi hari ini kita mau bahas tentang seri utama Jetcommerce, customer first. Gimana caranya memberikan service excellence atau gimana menghasilkan pengalaman yang baik buat customer nih. Nah, apalagi kan customer di Jetcommerce tuh ada terbagi dua ya. Ada customer internal dan eksternal. Betul. Nah, sebelum kita lebih jauh nih ngebahas tentang gimana cara ngasih service excellence, mau tahu dulu sih Pak, gimana sebenarnya apa itu customer internal dan apa itu customer eksternal? Oke, kalau dari versi saya mungkin kalau customer internal itu biasanya kalau konteksnya perusahaan ya, customer internal itu ya berarti kalau kita di HR ya berarti karyawan gitu kan, kemudian ya kita sebenarnya user lah biasanya gitu kan, kemudian kalau customer eksternal ya mungkin bisa jadi dari brand atau mungkin dari klien atau dari manapun itu sih, jadi customer yang ada di luar sih. Berarti customer internal itu adalah karyawan dengan karyawan gitu, karyawan Betul. antar departemen gitu Betul, berarti ya? betul. Oke. Penyebutan customer internal itu aku sejujurnya baru pertama dengar sih Pak, kalau apa antar departemen gitu dibilangnya customer internal gitu. Nah, penyebutan customer internal itu sebenarnya umum atau enggak di luar? Cukup umum sih sebenarnya gitu ya. Jadi artinya kita sebenarnya ya umumnya sebenarnya kita ngelihat customer itu yang di luar kan, maksudnya ya konsumen kita gitulah kan. Kemudian ya akhirnya ya ada juga istilahnya yang internal itu karena ya kita as a service juga sebenarnya kan, kayak kita di back office ya, mungkin di HR, di finance atau mungkin departemen yang lain yang service-nya tapi kan bukan ke langsung konsumen nih, tapi ke ke internal customer which is karyawan lah gitu. Jadi kita sebutnya ya internal customer karena kita serve the customer in the internal. Oh, I see. Berarti karyawan ini adalah internal customer gitu. Ya, betul. Oke, customer dan perusahaan. Berarti kalau Pak Antoni kan handle customer internal ya. Nah, kalau Yanwar ini handle customer eksternal yang mana ada eksternal itu kita juga sebenarnya terbagi juga ya. Sebenarnya kita ada yang sebut karena kita kebetulan di bidang jasa, di mana balik lagi ke kata dasar customer itu konsumen. Konsumen itu berarti kita juga ada yang namanya klien. Klien itu which is brand. Brand itu membeli jasa sama kita. Karena kita sebagai enabler itu sebenarnya perusahaan jasa yang menyediakan jasa atau service. That's why kita mention juga bahwa external customer kita adalah klien kita adalah si brand tersebut. Brand atau pemilik brand lah yang mereka udah kerjasama sama kita, atau kita sebutnya sebagai brand partner as well gitu. Tapi selain itu kita juga karena kita gak cuma menyediakan jasa, tapi kita juga menjual barang tersebut ke end customer, which is berarti kita juga orang yang beli barang sama kita juga sebut sebagai customer, which is pengguna Shopee, pengguna Tokopedia yang membeli barang dari kita sebut sebagai customer juga. Seperti itu sih. Berarti ada dua ya, customer eksternal itu ada brand partners, kita, betul. Dan satunya itu langsung ke end customer. Customer, betul gitu. Emang beragam banget berarti customer Jetcommerce ya Pak ya? Yes, betul sekali. Ya, saya rasa karena memang itu services kita, ya itulah core value kita kan sebenarnya service juga kan ya gitu. So ya customer kita ya banyak sebenarnya gitu loh, mau dari internal, eksternal, ya kita as a service menurut saya sih itu jadi hal yang penting lah ya gitu. Aku penasaran aja kalau customer internal sama customer eksternal apakah saling mempengaruhi gitu menurut Pak Antoni, atau enggak ya karena enggak bersinggungan secara langsung atau gimana? Menurut saya as a part pasti ada lah ya gitu, karena kalau customer internal gitu ya karyawan gitu kan, ya karyawan serve-nya ke siapa sih gitu kan, kayak Yanwar ini kan juga customer saya juga gitu kan, customer internal kan, ya dia juga serve ke eksternal gitu loh. Jadi ya menurut saya sih it's a loop lah ya gitu. Jadi ya kita serve ke karyawan, ya karyawan juga serve ke end customer kita. Oke, kalau menurut saya sih sebenarnya customer internal dan eksternal itu berkaitan ya, karena yang akan turun langsung untuk berhubungan dengan customer eksternal adalah dari kita yang internal, which is kalau misalnya kita sendiri tidak senang bekerja di sini atau kita tidak sejahtera di sini, kita juga kerjanya ke eksternal jadinya serabutan gitu loh, sembarangan. Nah, that's why juga mungkin kita sangat butuh peran dari SR seperti itu gitu. That's why kalau menurut saya sih itu bersinambungan atau berkaitan sekali sih.
Gitu. Setuju sih benar, karena apa yang di dalam kan nanti kelihatan di luar. Betul, betul. Mau bagaimanapun ya kita pakai topeng ya sebenarnya pasti kalau kita sendiri nggak dengan segenap hati kita nggak bakal bisa memberikan yang terbaik. Itu sih yang paling penting, gitu. Ya, saya rasa mungkin konteksnya di sini kalau kita mau bagi dua gitu ya, back office dengan front gitulah gitu ya. Betul, Kita betul. di back office ada macam-macam lah ya departemennya gitu kan. Dan juga yang front office kayak misalkan di kategori gitu kan, timnya Yanwar gitu. Ya kita di back office ya we can serve well lah ya dengan mereka support gitu. Ya mereka juga nanti serve ke customer eksternal end user kita juga akan lebih baik juga lah kayak gitu. Betul. Gitu. Itu kan tadi udah pengertian customernya nih. Aku sekarang mau nanya nih tentang gimana caranya buat ngehasilin service excellence. Mungkin dari Yanwar dulu ya, dari customer eksternalnya aku mau tahu nih. Sebagai yang udah berapa tahun berkecimpung di e-commerce ini? E-commerce total 4,5 tahun sih. 4 tahun setengah ya. Udah ngerasain berapa campaign tuh berarti? Wah, Udah banyak kalau tuh, campaign jangan disebut sih. Makan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Nah, yang udah makan sehari-hari campaign nih kalau menurut Yanwar tuh sekarang customer itu lebih penting harga atau promosi atau lebih penting pengalamannya? Experience berarti ya. Oke, sebenarnya ini nggak bisa disebutin semuanya sama ya, karena secara garis besar itu ada orang yang lebih ke promotion, ada orang yang lebih ke experience juga, tergantung dari barang apa yang kita jual sebenarnya. Karena aku sempat masuk ke kategori elektronik, pernah masuk juga ke kategori FMCG sekarang, which is Mama Baby. Jadi itu memang dua customer yang berbeda. Kalau misalnya FMCG, mereka jauh lebih cenderung ke price oriented, which is promotion. Price oriented promotion, even kayak emak-emak itu kayak gimmick-gimmick gitu yang kecil-kecil mereka suka gitu loh. Terus kayak voucher kasih 5.000 mereka seneng gitu. Tapi berbeda dengan elektronik. Berbeda dengan elektronik di mana mereka membutuhkan experience yang sangat bagus. Contohnya barang datang sampai dengan kondisi yang sangat bagus. Barang datang dengan cepat. Customer service serve-nya sangat cepat. Misalnya mereka mau nanya masalah RAM-nya lah, mau masalah sama memorinya apa segala macam, kita jawab dengan baik dan dengan cepat dan jelas, mereka akan seneng. Seperti itu. That's why menurut saya nggak bisa kita kotak-kotakan begitu karena memang setiap kategori itu sendiri punya berbeda-beda gitu dari target audiensnya atau target marketnya. Seperti itu sih. Tapi dalam setiap kategori itu tetap harus mengutamakan si service excellence. Betul, pasti. Karena saling mendukung ya. Ketika kamu mempunyai harga yang murah, tapi kamu tidak mempunyai service yang bagus, orang tidak akan kembali lagi beli sama kamu. That's why balik lagi core value-nya Jet Commerce adalah service. Gitu, karena kita memang membutuhkan itu. Kita harus membuat mereka menjadi bagaimana ya? Kayak selain itu juga mungkin saya bisa sebut sebagai ini juga bentuk kita memberikan ke brand partnersnya kita, karena kita sebagai official store mereka. Which is kalau misalnya official store memberikan experience yang jelek ke customer, ke end customer, itu kan impactful ke brand juga. Kita harus menjaga hubungan kita di sana, gitu. Ya, karena tadi ya saling berkaitan itu. Betul, betul. Gitu. Even dari external customer pun dari satu ke yang lain juga berkaitan kalau di Jet Commerce sebenarnya. Jadi semua aspek itu sangat penting, gitu. Nah, kalau menurut Yanwar, apa kunci dalam memberikan service excellence yang baik bagi customer, entah itu brand dan end customer? Oke, sebenarnya kunci untuk memberikan service yang baik adalah kita harus bukan hanya memberikan service, tapi kita memberikan solution. Karena to be honest, kayak misalnya kayak brand partners ya, brand partners tuh mereka enabler nggak cuma satu, tapi siapa yang bisa memberikan service yang solution yang paling mereka butuhkan, gitu. Sama dengan end customer kita, mereka bisa beli dari toko lain, tapi kenapa mereka beli ke kita? Kita harus tahu masalah mereka di mana, apa yang mereka butuhkan gitu loh, bukan hanya masalah, tapi apa yang mereka butuhkan, dan itu kita harus menyediakan service tersebut atau solution tersebut ke mereka. Ini Gitu. menarik nih, aku kemarin sempat tadi baru dikasih tahu nih ada TikTok yang bahas bilang gini, kalau si customer tuh sekarang bukan raja, ya, tapi customer adalah, jangan anggap customer raja, tapi kita anggap diri kita adalah teman belanja mereka. Betul, betul. Gimana ya? Karena banyak banget kalau kita mau menganggap mereka sebagai raja, kita tidak akan bisa memenuhi semua kemauan mereka. Gitu. Tapi kita harus menjadi teman mereka. Mereka punya masalah apa? Mereka punya pengen misalnya kayak belanja nih, kayak
kayak kan aku pegang Mami Baby ya, which is kita juga ada jualan popok atau Mami Poko. Nah di sana mereka sering nanya kayak, kak aku mau beli ini tapi umur bayi saya baru segini-segini. Nah sebagai customer service mereka harus memberikan jawaban yang baik dan tidak cuman kayak kalau umur segini pakai ini, itu nggak salah, tapi kita harus tahu juga berat badannya berapa, terus kayak dia udah umur berapa, terus dia perempuan atau laki-laki gitu. Itu juga mempengaruhi dari brand knowledge atau product knowledge-nya kita gitu. Jadi kita jangan sampai memberikan salah informasi, karena kalau kita memberikan salah informasi akan muncul lagi masalah-masalah yang lain gitu, seperti itu. Jadi kita harus benar-benar dari product knowledge pun kita harus tahu biar kita bisa memberikan service yang baik gitu. Itu berarti bisa benar ya, kayak sekarang tuh customer better lebih jadi teman belanja. Betul, kasih solusi. Itu dari eksternal. Kalau dari internal Pak, gimana ngasih service yang baik sesama di dalam customer internal ini? Ya mungkin sebenarnya service ya, mungkin lebih ke kita pentingin juga sebenarnya experience lah gitu ya. Mungkin 5 atau 10 tahun terakhir lah ya di HR itu ada istilah employee experience gitu. Which is sebelumnya kalau misalkan di dunia consumer lah gitu kan biasanya customer experience kan biasanya gitu. Tapi kalau ya itu muncul baru adalah HR itu adalah employee experience. Itu kayaknya 5-10 tahun terakhir itu cukup banyak lah yang digaungkan oleh praktisi HR gitu. Which is itu dimana experience seorang karyawan dari ketika dia join ya, mungkin sebelum join lagi malah ketika dia lagi proses rekrutmen sampai dengan dia kerja di satu perusahaan, kemudian habis itu dia develop dan lain-lain gitu kan, sampai dengan dia resign gitu misalkan ya, meninggalkan perusahaan itu, kemudian menjadi alumni lah gitu ya dari perusahaan itu pun menjadi satu hal yang menjadi penting lah ya gitu ya untuk di HR kita pikirkan gitu loh, experience yang seperti apa sih yang kita mau mau bangun gitu loh untuk karyawan kita kayak gitu. Berarti kunci dari servisnya itu evaluasi dari yang employee experience ini kah? Ya betul, yang kita pikirkan adalah ya mungkin kita lebih ke ya tadi ya lebih ke perspektif taking juga lah ya, maksudnya kita sebagai karyawan, kita juga sebagai karyawan juga di HR gitu kan ya, mulai dari kita proses interview, kemudian kita proses untuk join gitu kan, kemudian kita dapat training, kemudian kita ada macam-macam lah ya gitu, misalkan ada benefit apa segala macam. Itu ketika kita lagi bekerja itu gimana experience-nya gitu, sampai dengan ya misalkan kita memutuskan untuk misalkan meninggalkan perusahaan, itu pun seperti apa juga experience-nya. Nah itu ya difikirkan lah gitu ya, dibuat sebaik mungkin ya gitu. Meninggalkan kesan yang positif lah gitu ya Pak. Betul. Aku mau tahu kalau dibagi customer internal tuh Pak, disebut service yang baik itu seperti apa? Misalnya antar departemen, gimana sih disebut memberikan service yang baik gitu antar departemen gitu? Service yang baik, saya tadi cukup menarik lah ya gitu, dari Yanwar tadi sempat mention, sebenarnya kita juga nggak bisa memuaskan semua customer lah. Betul. Gitu ya. Sama halnya juga dengan di HR ya, atau mungkin di back office kita juga nggak bisa menyenangkan semua orang gitu ya. Tapi ya kalau misalkan di HR mungkin orang pengennya apa gitu, misalkan pengennya gajinya gede tapi kerjanya paling dikit gitu ya, kita juga kan nggak mungkin akomodir itu gitu kan. Itu kan ada satu hal ya, kalau misalnya kita mau service yang bagus berarti kita harus kasih apa yang diminta oleh karyawan ya. Menurut saya juga nggak benar juga sih gitu. Tapi ya intinya adalah kita mau membantu internal customer kita untuk bisa sama-sama achieve goal dari si perusahaan lah gitu ya. Jadi kita ya akhirnya sama-sama sih sebenarnya antara perusahaan dan juga karyawan untuk bisa achieve goals-nya seperti itu. Mempermudah jalan kita menuju goals-nya itu ya. Betul. Kita memfasilitasi, kita mengakomodir lah gitu ya, supaya bisa achieve goals-nya gitu sih. Balik ke Yanwar, aku mau tahu kalau buat ngasih service yang baik, kita perlu tahu nggak sih ekspektasi customer itu? Pasti kita perlu tahu sih ekspektasi mereka, karena ya balik lagi kita perlu tahu apa core problemnya mereka, baru kita bisa menjadikan service atau menjadikan ya jasa untuk mereka gitu loh. Karena kalau misalnya kita tidak tahu ekspektasi mereka seperti apa, ketika kita sudah
dari awal ya, dari kita kenalan sama mereka, kita udah susun setelah itu the deal misalnya, terus kita udah melakukan planning, tapi kita tidak tahu ekspektasi dia apa, ya planning kita akan amburadul karena kita tidak tahu tujuannya apa, gitu. Jadi ekspektasi sama dengan tujuan kita bersama, kita mau mendapatkan apa gitu, kita mau achieve apa gitu, kita harus tahu dulu mereka tuh maunya apa. Kalau tidak, mulai dari planning, mulai dari execution, itu semua akan berantakan karena tidak sesuai dengan ekspektasi. Seperti itu. Ekspektasi buat bantu bikin strateginya. Betul. Kalau misalnya kan customer eksternal ada brand partner dan end customer. Betul. Kalau brand partner mungkin lebih gampang ya, kayak Betul. kita tahu ekspektasi mereka mau apa, gimana gitu. Tapi kalau end customer, ekspektasinya mungkin kita sekarang ini kita nggak bisa ya, karena end customer kita sangat banyak. Kita tidak mungkin tahu mereka semua, tapi kita akan berusaha untuk menyediakan untuk memenuhi ekspektasinya mereka. Contohnya barang cepat sampai. Itu adalah salah satu ekspektasi orang yang belanja online. Gitu. Itu pertama, barang cepat sampai karena mereka butuh. Kedua juga barang sampai dengan selamat atau baik gitu loh. Jika mereka punya keluhan, mereka akan memberitahu kita melalui customer service. Nah, baru kita tahu nih, oh ekspektasinya apa. Misalnya kayak produknya, aku pegang salah satu brand itu Mattel, Hot Wheels itu banyak kolektor. Ekspektasi kolektor adalah barang sampai di mereka dengan selamat, bukan cepat tapi selamat, dengan tidak ada sedikit pun cacat gitu loh. Ketika kita ada cacat, mereka baru chat ke kita. Oh, dia ekspektasinya ini. Oke, masalahnya di sini. Kita juga harus tahu, oh masalahnya di sini barangnya kurang bagus nih, di HP mereka ada yang tertekuk misalnya kayak gitu. Ya udah, kita cari solusi ke mereka seperti apa gitu. Itu pertama kali, dan itu menurut aku adalah short term fix-nya. Untuk masalah tersebut kita juga harus memikirkan long term fix-nya untuk menanggulangi ekspektasi customer yang lain. Sebenarnya nggak semua case seperti itu. Cuman kalau biar dipastikan aja ya, kalau misalnya ada short term fix-nya, kalau ada masalah kita harus ada short term fix, tapi kita harus berpikir juga long term fix-nya seperti apa. Jangan sampai kita selalu menggunakan short term fix ini, karena tidak akan, maksudnya sistemnya tidak akan berubah gitu loh. Kita akan tetap dapat masalah kalau tidak ada long term fix. solusinya. Gitu. Betul. Menemukan solusinya. Betul. Kalau dari internal Pak, ada nggak sih ekspektasi customer antar departemen gitu? Ekspektasi saya rasa tetap ada lah ya. Gaji naik banyak. Semua gaji naik. Posisi tinggi, CEO semua gitu. Ekspektasinya. Ya, kalau aku ngisi kemarin report itu kan kayak ada waktu penyelesaian kayak gitu. Apakah itu termasuk ekspektasi dalam serve customer internal gitu, kayak waktu yang cepat atau? Ya, ekspektasi sebenarnya ya pasti setiap karyawan pasti ada gitu, dan tiap karyawan mungkin akan berbeda-beda gitu ya ekspektasinya. Betul. Gitu. Tapi sebenarnya kita bisa coba untuk tarik benang merahnya lah sebenarnya ekspektasi yang mostly diinginkan oleh karyawan itu apa sih gitu kan, dan juga pasti make sense juga lah ya gitu ya. Nah, itu juga yang perlu kita pilah juga sebenarnya, dan menurut saya ekspektasi ini juga sebenarnya bisa kita lihat gitu ya. Misalkan kita ngadain survei gitu kan, atau mungkin kita ngadain, atau mungkin ada data dari mana gitu ya, report dari luar gitu juga sebenarnya bisa kita lihat trennya sekarang karyawan tuh lebih kemana sih, atau milenial sekarang ekspektasinya sebenarnya apa sih gitu kan. Nah, kemudian dari interview juga, maksudnya ngobrol-ngobrol dengan beberapa karyawan gitu kan, kita juga bisa dapat sense lah ya, kira-kira sebenarnya apa sih yang di-expect dari karyawan ya ketika mereka bekerja gitu, misalkan di Berarti dari internal tuh bisa dilihat dari survei dan ngobrol-ngobrol gitu lah ya. Iya, banyak sih sebenarnya, dari survei, data, report dari luar gitu ya, dari ya macam-macam sih. Nah, kalau kalau misalnya kita udah memberikan pelayanan terbaik nih, gimana caranya untuk bisa mempertahankan dan meningkatkan untuk dalam konteks customer internal ini? Ya, sebenarnya agak ini ya, yang kita udah memberikan pelayanan terbaik, saya rasa belum bisa dibilang seperti itu juga gitu ya. Kenapa? Ya menurut saya sih pelayanan ini kayaknya nggak akan ada yang sempurna sih menurut saya sih ya. Tetap aja pasti ada room to improve-nya lah gitu. Tergantung kita ada di stage yang mana, kemudian apa yang menjadi prioritas kita juga gitu ya. Karena seperti yang tadi saya bilang juga nggak mungkin kita akomodir semua keinginan gitu kan. Yang pasti adalah siapa target audiens ya, atau target
karyawan kita lah gitu ya, karena kan nggak semuanya juga kita harus entertain lah istilahnya kayak gitu. Mana yang menjadi fokus kita juga gitu. Kemudian ya saya rasa sih dengan kita punya keinginan untuk memberikan pelayanan yang istilahnya bisa membantu mereka, memfasilitasi mereka untuk achieve their goals, menurut saya itu udah itu dulu sih sebenarnya gitu. Itu dulu fokusnya. Fokusnya itu dulu sih. Karena itu aja juga sebenarnya banyak. Banyak ya? Ya bisa dibilang seperti itu gitu ya, karena ya kita nggak boleh terlalu puas diri lah gitu ya. Menurut saya sih ya itu harus menjadi jadi main thinkingnya kita lah gitu, untuk kita bisa improve lebih banyak lagi sih gitu. Selalu melihat room for improvement, betul. Kita tetap grow gitu lah ya Pak. Betul. Ya karena kan ya kita bisa bilang kan karyawan atau mungkin usianya makin bertambah gitu kan, kemudian demografinya akan berubah juga gitu kan. Betul. Ya dari sisi gender, dari sisi tingkat pendidikan, dari sisi backgroundnya juga gitu kan, macam-macam lah gitu. Jadi saya rasa nggak akan ada satu yang perfect, udah nggak akan ada lagi, nggak mungkin sih, tetap akan ada adjustment lagi sih seperti itu. Betul. Gitu sih. Soalnya kita berhubungan antar manusia juga kan ya Pak? Betul, dinamis lah gitu. Betul. Sebenarnya kayak lebih penting juga kita harus manage their expectation juga sih sebenarnya. Jadi kita jangan terlalu janji terlalu banyak. Misalnya kayak dari customer eksternal ya ke brand partners, oke, gue janjiin lu setiap bulan naik 100 kali lipat gitu kan, nggak mungkin. Kita harus manage their expectation gitu. That's why ketika kita sudah manage the expectation, kita sudah deal dengan expectation tersebut, kita akan achieve the expectation, achieve the goal. That's why baru mereka bisa senang gitu loh, seperti itu. Jadi menurut aku lebih penting juga selain kita tahu ekspektasi mereka apa, kita juga harus manage the expectation. Jangan gitu. sebatas janji manis gitu. Betul. Dan kita juga kalau dari kita secara brand partners, kita juga perlu punya mereka ekspektasinya tinggi, kita ekspektasinya nggak setinggi itu, kita akan memberikan dukungan dengan data seperti itu sih. Baru ketemu nih titik tengahnya di mana, baru kita achieve the target gitu. Berarti seperti itu. bikin target yang sesuai data, kayak nyari jalan tengahnya tuh betul. Kalau dari customer eksternal itu gimana cara mempertahankan service excellence atau meningkatkan lagi? Oke, sebenarnya sama kayak yang Pak Antoni mention ya, kita harus punya mindset improve. Kita harus punya mindset di mana kita harus selalu belajar, jangan pernah berhenti belajar, karena kita berada di zaman yang berkembang gitu loh, berkembang pesat. Kayak 10 tahun lalu mana ada yang kenal e-commerce kan, mana ada Tokopedia atau nggak pernah kedengerannya suaranya. Tapi sekarang tuh udah berbeda banget dalam waktu 10 tahun, dan itu menurutku satu dekade itu sangat pendek. Ya betul, sangat singkat sih. Jadi kayak kita nggak tahu nih 2 tahun ke depan ada apa. Kita nggak kita 2 tahun lalu kita nggak berpikir bahwa akan ada pandemi gitu kan. Kita nggak bakal tahu TikTok akan seramai ini gitu. Padahal dulu kan ada Bigo Live dan kawan-kawan. Tapi sekarang kenapa yang maju TikTok? Itu mungkin ya karena itu. Cuman ya yang paling penting adalah untuk menjaga service excellence, kita harus tetap belajar untuk punya hati untuk mau belajar, itu yang pertama. Dan yang kedua tuh kita harus juga kayak kita usahakan sebaik kita gitu loh. Jadi kayak apapun yang kita punya, kita coba buat bisa melakukan hal tersebut gitu. Can do attitude terus sama berusaha ngasih yang terbaik. Betul. Nah kalau sekarang kita mau bahas tentang experience sama customer, mungkin dari customer eksternal dulu kali ya. Kalau tantangannya menghadapi customer eksternal, entah itu brand partner ataupun end customer kita. Oke. Tantangannya pasti di mana ketika kita mempunyai masalah di mana kayak gak sesuai dengan yang mereka harapkan, balik lagi ke ekspektasi mereka. Tapi that's why kita harus punya strategi yang jelas. Apapun yang sudah kita lakukan, menurut saya kalau misalnya untuk ke brand partners ya terutama ya, kalau misalnya kita sudah dari awal sudah deal, kita sudah memberikan data yang jelas, kita memberikan strategi yang jelas, ketika ada masalah kita cari jalan keluarnya, bukan diam aja gitu loh, karena the problem is not done if problem itu tidak akan selesai kalau tidak kita selesaikan, intinya seperti itu gitu loh. Jadi kita harus cari jalan keluarnya, jangan pernah lu berhenti berpikir bahwa oke, cuman di sini aja, dia udah lupa nih, ya udah biarin aja, nggak boleh seperti itu. Jadi ya problemnya ya pasti ada sih, terutama ya
mungkin dari sisi ya nggak sesuai dengan ekspektasi gitu, itu secara brand partners. Kalau secara end customer kita, problem juga pasti ada. Misalnya ada yang memberikan bintang 1 di toko, karena ya menurut saya review penting juga ya, karena orang akan tertarik membeli barang di review. Itu mungkin salah satu problem ya. Kalau ketika kita ada bintang 1, kita juga perlu tahu apa ekspektasinya mereka tuh kenapa memberikan bintang 1. Bisa nggak kita bantu untuk membuat mereka balik lagi biar seneng lagi gitu loh. Contohnya mungkin kayak barang yang dia terima kurang, tapi dia nggak chat customer service, dia langsung kasih bintang 1. Sebenarnya kan simpelnya ya kita tinggal ya udah kita kirim lagi ya kekurangannya, seperti itu gitu. Jadi kita harus tahu juga ekspektasi dia apa, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan tersebut, ekspektasi itu gitu. Jadi tantangannya banyak ya? Banyak, nggak bisa disebutin satu persatu sih. Secara garis besar ya seperti itu. Betul. Nah, kalau misalnya dari customer internal Pak, tantangannya apa sih Pak? Tantangannya saya rasa kurang lebih sama lah ya. Ya ekspektasinya tadi mungkin saya sudah sempat mention juga, ekspektasi orang bisa macam-macam gitu kan. Yang macam-macam, terus habis itu ada juga yang mungkin berubah lah ya istilahnya. Dulu ekspektasi karyawan A gitu, kemudian sekarang ekspektasinya B. Betul. Gitu kan. Sebelum pandemi terutama ya, sebelum pandemi kayaknya ekspektasinya nggak ada tuh mau working from home gitu misalkan. Udah setelah pandemi, semua request WFH. WFA gitu ya, WFB, working from Bali gitu. Gimana gitu ya, saya work from Bandengan aja Pak. Iya, dari rumah atau dari mana ya, itu banyak lah ekspektasi yang bermacam-macam dan juga berubah lah ya seiring dengan kondisi lah ya, dengan perkembangan zaman ini gitu loh. Tapi ya challenge-nya adalah bagaimana kita bisa membuat ekspektasi dari karyawan dan juga kebutuhan perusahaan itu juga bisa klop nih gitu. Jangan sampai istilahnya bertolak belakang gitu. Nah, itu yang kita harus find a way, make it jadi ya win-win solution gitu loh ya. Jadi nggak cuma hanya karyawan aja yang diuntungkan atau mungkin perusahaan aja diuntungkan, tapi ya sebenarnya sama-sama gitu. Karena kan sebenarnya kumpulan dari karyawan-karyawan itu adalah perusahaan kan sebenarnya. Jadi sebenarnya satu sih gitu. Cuma ya kadang-kadang ya memang secara komunikasi, secara persepsi, manage ekspektasi itu juga penting sih sebenarnya gitu untuk kita di customer service gitu ya. Mau tanya Pak, kalau misalnya customer internal, service yang kita kasih di lingkup internal ini sebenarnya bisa ngasih impact nggak sih secara langsung? Gimana ya? Kayak misalnya impact itu akan kelihatankah keluar atau kayak misalnya kalau misalnya internal kan nggak langsung ke customer ya, kayak kita nggak langsung salesnya langsung naik gitu kan, kita nggak merasakan itu ya kalau back end istilahnya. Nah kalau buat di internal itu kelihatan nggak sih Pak impactnya dari service kita itu? Iya, impactnya pasti ada ya, baik itu secara langsung maupun nggak langsung sebenarnya gitu. Tapi kalau secara langsung gitu, mungkin kalau dari sisi HR, mungkin dari sisi ya pemenuhan orang lah gitu misalkan gitu kan, ada orang yang handle nggak gitu brandnya seperti itu gitu. Kemudian kalau secara nggak langsung mungkin ya artinya karyawan yang happy, yang engage dengan perusahaannya, itu pasti akan memberikan service atau memberikan output yang baik juga gitu loh. Yang tadi dibilang kayak sepenuh hati jadinya. Betul, dengan sepenuh hati lah istilahnya. Jadi ya itu teorinya seperti itu, artinya kita happy gitu misalkan di rumah gitu. Kemudian ya intinya kita apapun yang kita kerjakan juga akan lebih semangat lah kayak gitu sih. Aku mau nanya ke Yanmar, kalau ini pertanyaan terakhir nih. Kalau kamu adalah customer JetCommerce, berapa rate yang akan diberikan buat pelayanan dari JetCommerce? Dari angka 1 sampai 10. Menurut aku 10 terlalu perfect ya, mungkin nggak nyampe 10. Tapi mungkin aku akan memberikan nilai di antara 7 atau 8. Karena kita tetap butuh yang namanya room of improvement, biar kita punya semangat buat improve juga gitu loh. Jadi menurut aku 10 terlalu perfect, tapi kita mungkin bisa angka 7 atau 8 gitu. Di atas rata-rata? Di atas rata-rata.
Karena ya jujur kita secara karyawan Jetcommerce, kalau saya lihat juga memang kita kerja dengan sepenuh hati, kita juga memberikan yang terbaik gitu. Jadi kayak kita juga selalu mencari kalau ada masalah kita juga selalu untuk menyelesaikan masalah tersebut gitu. That's why angka 7 atau 8 itu cukup, cuman tidak mungkin tidak sampai 10 karena 10 kita perlu juga buat untuk room of improvement kita ke depannya gitu. Tadi nggak boleh berpuas diri. Betul. Biar kita tetap grow. Yes, betul. Kalau dari Pak Antoni, kalau rating akan Bapak berikan berapa? Saya bisa bilang mungkin di 6 ke 7. Kenapa tuh Pak? Kok lebih turun ya? Lebih turun. Kenapa? Karena ya menurut saya tadi sama ya, banyak room to improve itu pertama. Terus yang kedua adalah ya saya bisa bilang kita masih berprogres lah gitu ya, untuk memberikan yang terbaik lah gitu ya ke karyawan gitu. Kenapa nggak 5 atau lebih turun? Menurut saya sih ya karena kita sudah on the right direction menurut saya sih kayak gitu. Jadi tinggal implementasi lah beberapa hal, strategi dan juga inisiatif yang kita sedang lakukan. Nah itu akan impact-nya itu mungkin nggak akan langsung ya, tapi ya pelan-pelan itu akan terlihat gitu. That's why kenapa saya ambil kasih angka yang tidak terlalu tinggi ya, di tengah-tengah ya menurut saya ya, karena kita sudah on the good direction, tapi masih dalam tahap implementasi dan impact-nya masih menunggu sih gitu. Mau nanya terakhir nih, kalau dari Yanwar ada pesan nggak gimana caranya untuk serving untuk customer eksternal ya, serving memberikan yang terbaik? Memberikan yang terbaik ya. Jadi kalau menurut saya ya, bagaimana caranya kita bisa memberikan terbaik adalah kita perlu tahu dulu apa yang mereka butuhkan. Kita harus berpikir secara dari brand juga, berpikir secara customer juga. Jadi jangan cuma berpikir dari direction kita doang nih. Kalau kita kan oke, gue mau pokoknya gue mau diskon sebesar-besarnya, intinya seperti itu. Tapi kan brand pasti tidak mau karena mereka akan mereka juga ada calculation sendiri. Jadi kita juga perlu tahu, oh mereka butuhnya apa, mereka sedang dalam kondisi seperti apa. Jadi kita perlu tahu sih, jangan cuma berpikir dari satu one way, tapi kita mesti pikir dari dua arah seperti itu. Jadi menarik, tapi gimana caranya untuk bisa menempatkan kita di posisi mereka gitu? Sebenarnya ya kita ngobrol sama brand, kita secara ngobrol sama ya intinya kita ngobrol sama counterparts-nya kita bakalan tahu, oh ternyata dia lagi butuh ini nih. Kayak misalnya kayak, oh Anissa kamu sekarang lagi butuh apa? Misalnya kayak ngobrol kayak, oh Anissa kamu besok mau jalan-jalan nih ya, oh kamu mau jalan-jalan kemana? Misalnya kamu bilang kamu mau jalan-jalan ke Bali misalnya, oh kamu kayak perlu beli sunblock deh gitu kan. Kita jadi tahu seperti itu. Jadi kayak kita ngobrol sama kamu tuh jadi kayak kita juga ya sebenarnya kita nggak cuma make a relation, tapi kita juga akan mencari informasi juga dari mereka gitu. Nggak cuma dari situ juga sebenarnya teknologi udah canggih lah ya. Ininya kayak seperti Google, kita bisa tahu kayak kondisi di Indonesia seperti apa, mereka apa di bagian apa sebenarnya bisa dicari tahu gitu. Pesan-pesannya Pak, gimana kita serving di internal gitu, serving. Oh ya, oke. Jadi ya perlu kita tahu sebenarnya ekspektasi dari dari customer kita itu apa gitu sebenarnya, dan juga kita harus align-kan juga gitu dengan kebutuhan perusahaan dan juga arah perusahaan seperti apa gitu. Kemudian ya dari sisi kita juga memfasilitasi lah ya karyawan gitu untuk mereka bisa overcome their problem gitu loh gitu. Dari mungkin kondisi yang kurang baik sebelumnya kemudian menjadi lebih baik gitu ya. Ini konteksnya general ya gitu, tapi intinya adalah kita memfasilitasi mereka untuk menyelesaikan permasalahan mereka seperti itu. Dan juga mungkin yang kita fasilitasi, mungkin cara kita memfasilitasi mungkin kadang-kadang nggak akan selalu manis nih gitu. Kayak mungkin saya analoginya nih, karena saya udah berkeluarga, udah punya anak ya istilahnya. Ya nggak selalu kita misalkan kasih permen, oh ya dia anteng nih kita kasih permen gitu, terus udah diam gitu kan. Tadi mungkin ngomongin tentang short fix lah ya, tapi kan untuk jangka panjangnya nggak bagus gitu. Kita juga harus pikirkan sebenarnya untuk jangka panjangnya seperti apa gitu kan. Kemudian apakah solusi yang kita berikan ini apakah itu menjawab permasalahannya sebenarnya atau enggak gitu. Betul. Nah itu yang menjadi penting juga gitu. Jadi nggak selalu mungkin apa inisiatif kita atau mungkin strategi yang mungkin bikin semua orang senang gitu ya. Tapi at the end adalah ya kita sama-sama mau achieve our goal gitu ya. Tujuan kita adalah memfasilitasi mereka untuk bisa achieve the goals gitu. Berarti tetap nyari jalan tengah, terus
buat bantu fasilitasi kita ke goals-nya kita itu ya Pak. Betul. Thank you banget nih Pak Antoni dan Januar. Isinya seru banget dan semoga Jetsfirst semua pada denger nih supaya kita bisa dapat insight tentang customer internal dan eksternal ini. Oke, thank you banget nih udah meluangkan waktunya di sini. Terima Thank kasih you. juga. Kita juga Thank you, dapat Anissa. insight kok dari ngobrol-ngobrol ini Iya. ya. Kita juga dapat insight. Kita kayaknya perlu ngobrol banyak deh Pak. Waduh. Saya perlu curhat banyak nih. Berat nih kayaknya. Boleh. Tapi nggak boleh di podcast ya. Oh, udah ikut ya. Oke. Oke, thank you. Terima kasih. Aisyah, thank you. Bye.